Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu ilmu yang telah dipesankan oleh Baginda Rasulullah SAW untuk dipelajari. Sejalan dengan itu, Al-Quran juga menyampaikan bahwa ilmu yang dimaksud ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kesempatan Muslim untuk mempelajarinya sudah sangat menipis karena Allah akan mengangkatnya dari muka bumi ini segera. Hal itu disimpulkan dengan melihat tanda-tandanya yang sudah semakin jelas. Dan setelah ilmu itu diangkat, tidak akan terjadi sesuatu di bumi melainkan perpecahan. Umat Islam dianjurkan untuk belajar ilmu ini karena begitu penting untuk menghindari berbagai keributan yang akan terjadi pada keluarga. Ilmu yang dimaksud adalah faraid. Ilmu faraid diangkat dari hadis riwayat Abu Daud sebagai berikut. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak, zawil furud, sesuai dengan kitabullah. Sedangkan sisa dari harta warisan untuk keluarga laki-laki yang terdekat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faraid didefinisikan dengan hiya kismatul mawaris, yakni pembahagian harta waris. Merupakan bentuk jamak dari kata faridah yang bermakna diwajibkan. Secara khusus tentang waris dinamakan faraid bersandar pada akhir ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang laki-laki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bahagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7. Hal ini juga diperjelas dalam sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash bahwa Rasulullah SAW berkata, "Ilmu ada 3, dan yang selain itu adalah kelebihan, yaitu ayat muhkamat yang jelas penjelasannya dan tidak dihapuskan, atau sunnah yang sahih, atau faraid, artinya pembahagian warisan yang adil." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dalam hadis itu, Rasulullah SAW menjelaskan tentang hukum waris itu hendaknya mengikuti ketentuan dalam Al-Quran, yakni sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya perkara ini, sehingga seolah Allah langsung turun tangan dalam memberikan penjelasan tentang detail pembahagian waris ini. Perintah salat banyak sekali dalam Al-Quran yang sering kali disandingkan dengan mengeluarkan infak. Tetapi persoalan salat tidak dibahas secara detail tentang kaifiyahnya di dalam Al-Quran. Lebih banyak penjelasannya dalam hadis Rasulullah SAW. Hal ini bukan dalam rangka membandingkan antara kepentingan hukum waris dan salat. Akan tetapi pemahaman yang harus ditanamkan adalah bahwa masalah mewaris ini adalah masalah penting yang juga harus menjadi perhatian kaum muslimin. Banyak terjadi perpecahan antara saudara yang sama-sama menjadi ahli waris kemudian tidak saling mengakui, atau banyak pula yang terjadi adanya keserakahan di satu pihak dari pihak lain tentang penguasaan harta waris ini. Padahal ketika seorang telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta, maka secara otomatis saat itu pula harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu berpindah menjadi hak ahli warisnya. Dengan demikian, selanjutnya harus dibagi berdasar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ketentuan ini merupakan bentuk fardu atau kewajiban sehingga penyebutannya pun disebut faraid. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya. Dan baginya siksa yang menghinakan. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 13-14. Ayat itu merupakan penegasan dari ayat sebelumnya, khususnya ayat 11 dan 12, yang memberikan rincian bagian dari masing-masing pihak yang menjadi ahli waris. Keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah keputusan yang paling adil dan wajib diterima oleh semua pihak tanpa ada keberatan di dalamnya. Sering terjadi di tengah kaum muslimin bahwa terjadi keberatan terhadap hukum Allah tersebut, apalagi terkait pembahagian bahwa anak laki-laki mendapat 2 bahagian dari anak perempuan.
Kecenderungan yang terjadi adalah dibagi sama saja antara laki-laki dan perempuan. Tentu keputusan demikian termasuk melanggar ketentuan Allah. Solusinya jika sama-sama ikhlas, pembahagian menurut syariah harus didahulukan. Barulah kemudian pihak laki-laki mengikhlaskan untuk menghibahkannya kepada saudaranya yang perempuan. Demikian pula ketika seorang istri ditinggalkan oleh suaminya tanpa anak, maka ia mendapatkan bahagian 1/4 dari harta suaminya itu. Sedangkan harta sisanya menjadi hak saudara suami dan juga ibu jika masih hidup, dan seterusnya. Hal ini menjadi keberatan dari pihak istri karena mendapat bahagian yang dianggapnya sedikit. Lebih-lebih jika harta tersebut termasuk harta gonogini atau hasil usaha bersama, maka sudah harus jelas sejak awal ketika masih keduanya hidup. Ada kesepakatan berapa persentase dari masing-masing itu haknya. Sehingga yang menjadi harta pusaka adalah harta yang ditinggalkan, yang terlebih dahulu meninggal dunia. Dan masih banyak lagi kasus yang terkait dengan pembahagian harta pusaka ini. Oleh karena itu, persoalan harta pusaka haruslah disegerakan sedemikian rupa, sehingga tidak berlarut-larut dan akan lebih banyak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tentu setelah memperhatikan hutang dan wasiat si mayit kalau ada. Lebih khusus, masalah wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang diwariskannya. Harta waris adalah bahagian dari sedekah si mayit kepada ahli warisnya. Maka sudah seyogyanya ahli waris menganggapnya sebagai amanah yang diberikan kepadanya. Dengan demikian harta itu harus diperlakukan sebagaimana hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Adil itu pasti, dan dibalik semua hukumnya ada hikmah yang besar bagi umat ini. Ada kalanya ada yang bisa kita pahami, dan ada kalanya hal itu masih menjadi rahasia bagi kita. Akan tetapi meyakini bahwa hukum Allah adalah hukum yang sangat adil merupakan keniscayaan yang tidak boleh diragukan atau adanya keberatan dalam diri kita. Karena menolak hukum Allah dapat terkategori terjebak dalam kekufuran. Faraid adalah ilmu untuk mengetahui siapa yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris. Mudahnya, ini ilmu adalah ilmu yang mempelajari pembahagian harta waris. Allah berfirman, bagi orang laki-laki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bahagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis terdapat ketentuan-ketentuan pembahagian warisan secara rinci dan jelas. Ilmu ini bisa digunakan sebagai kepastian hukum secara Islam dalam masyarakat untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama. Maka, hak milik seorang atas kekayaan diakui dengan batasan, yaitu hak untuk mengurus dan memanfaatkan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diimbangi dengan kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan kemakmuran bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin hak-hak ahli waris dengan bahagian yang telah ditetapkan, maka manusia hanya tinggal menjalani yang sudah Allah tetapkan melalui ilmu faraid ini. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, pelajarilah Al-Quran dan faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku akan meninggal. Sabda Nabi Muhammad SAW semakin memperjelas bahwa ilmu ini memang memiliki banyak keutamaan, yang salah satunya bisa menyelesaikan sebuah perselisihan pembahagian hak waris dengan hitungan yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun menjadi ilmu paling utama di sisi Allah, namun ilmu ini telah banyak dilupakan, bahkan ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Tak aneh akibat minimnya ketidaktahuan ilmu yang menghapus harta warisan ini, banyak kedaliman dan perpecahan serta ketidakadilan yang menimpa seseorang terkait masalah warisan. Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai Abu Hurairah, belajarlah faraid dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan, dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintahnya dalam Al-Quran dan memberikan kesempatan para utusannya untuk menjelaskan teknis pelaksanaannya. Kita tidak bisa mencari perintah Allah lainnya seperti salat secara terperinci dalam Al-Quran, begitupun dengan zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Dalam Al-Quran hanya perintah secara umum yang kemudian dijelaskan melalui Rasulnya. Tetapi itu sangat berbeda dengan ilmu faraid. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, dan dia jugalah yang langsung menentukan faraid itu sendiri. Berapa jatah masing-masing ahli waris, siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat.
Keistimewaan ilmu ini sudah tidak bisa terelakkan lagi sebagaimana sudah tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana mungkin ilmu ini bisa ditinggalkan? Seperti sempat disinggung sebelumnya melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa faraid adalah ilmu yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit sebelum ilmu-ilmu lainnya. Boleh jadi ketidaktahuan muslim terkait ilmu ini karena sudah tidak banyak lagi diajarkan. Banyak dari pesantren malah berfokus pada ilmu-ilmu modern. Jika kita perhatikan dengan lebih seksama, sesungguhnya ini merupakan tanda-tanda proses pengangkatan sedang terjadi. Allah Subhanahu wa taala juga mewafatkan para ulama yang memahami ilmu faraid, sehingga tidak ada lagi ulama yang bisa menyampaikan sampai generasi muslim tidak ada yang mengetahui, memahami, menjalankan dan melestarikan faraid, dan pada akhirnya hilanglah ilmu ini dari muka bumi. Akan tetapi akan tiba suatu masa di mana tidak ada lagi orang yang bisa membagi harta waris secara benar sesuai dengan syariat Islam. Kaum muslimin sekalipun bisa dibutakan oleh harta benda sehingga tega kepada sanak saudara. Ketika ilmu diangkat, tak ada yang bisa lagi mengerjakan dan mempraktekkannya untuk menghindari pertumpahan darah. Kalangan yang antipati dengan hukum waris dan syariah Islam itu adalah kaum muslimin sendiri. Mereka mungkin tidak pernah meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Sayangnya ketika berbicara tentang hukum waris, yang dikemukakan justru sistem hukum waris dari Belanda yang pernah menjajah kita, atau hukum waris adat istiadat buatan nenek moyang. Dan inilah sedikit video tentang ilmu yang akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.